Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir semalam kita sampai kepada tanda rofa, ya, yang sudah kita ambil, yaitu tentang dhammah, ya. Maka sekarang kita masuk kepada tanda yang kedua, tanda rofa yang kedua, yaitu waw, ya. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Dan adapun waw fatakunu, maka adalah ia alamatan lirraf'i, menjadi tanda atau sebagai tanda bagi rafa, fi mawdi'aini, pada dua tempat. Jadi kalau untuk waw yang menjadi tanda rafa hanya pada dua kalimat saja, dua jenis kata saja. Apa dia? Pertama, fi jam'il mudzakkariss salimi, pada jamak mudzakkariss salim. Wa fil asma'il khamsati, dan pada asma'ul khamsah. Wahia, dan dianya, dia asma'ul khamsah itu: satu, abuka; kedua, akhuka; ketiga, hamuka; keempat, fuka; kelima, zumalin. Nah, jadi yang lima itu disebut dengan asma'ul khamsah. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi ini sekarang kita masuk kepada tanda rafa yang kedua, yaitu waw, ya. Di kemarin ke mana kita buat? Kita panjangkan, ya. Rafa, ya, baru kita buat dulu ini kemarin, ya. Ini apa? Bomma. Ini yang sudah kita ambil, ya. Nah, maka ini nggak usah lagi kita buat, ya. Nah, tinggal sambungnya, yaitu sekarang apa? Waw. Yang dirofakkan dengan waw itu ada dua, ya. Pertama, jamak mudzakkar as-salim, ya, jamak mudzakkar as-salim. Apa yang dimaksud dengan jamak? Nah, sudah dua kali kita membahas jamak. Jamak taksir sudah, jamak muannatsis salim sudah. Sekarang yang ketiga, jamak lagi. Apa itu jamak? Yang menunjukkan banyak. Banyak itu berapa? Lebih dari dua. Setiap yang lebih dari dua maka dia jamak. Oke, selesai.
Kemudian mudzakkar. Apa yang dimaksud dengan mudzakkar? Ya, yang dianggap laki-laki. Ya, ya kalau dia ada jenis kelaminnya berarti dia laki-laki, gitu. Nah, kalau yang nggak ada jenis kelaminnya, maka dia bisa juga kita anggap sebagai laki-laki. Itulah yang disebut dengan mudzakkar. Contoh, kursi. Kursi ini nggak ada jenis kelaminnya. Ya, dari mana kita tahu dia ini laki-laki atau perempuan? Nah, maka ada sebutan mudzakkar dengan muannas. Biasanya kata tersebut kalau tidak ada ta marbutah, nggak ada ta yang bulat itu, ya, tidak ada ta yang simpul, biasanya kata tersebut dikategorikan kepada mudzakkar. Kalau nggak ada ta marbutahnya. Contoh kursi, maka ini kita anggap mudzakkar. Hadza kursiyun. Kitab, ini kitab. Kitab ini ada ta marbutahnya atau tidak? Tidak ada. Pada kata kitabun ada enggak ta marbutahnya? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti ini kita anggap sebagai mudzakkar. Maka kita sebut hadza kitabun. Tapi ini papan tulis, bahasa Arabnya sabburatun. Sabburatun. Ada ta marbutah. Kalau ada ta marbutah, maka papan tulis ini, kata papan tulis itu atau sabburah itu kita anggap sebagai perempuan, muannats. Makanya kita sebut hadihi. Kita tidak pakai kata hadza lagi, tapi hadihi. Ini menunjukkan dia muannas. Hadihi sabburatun. Nah, itu dia untuk membedakan antara mudzakkar dengan muannas. Ya, jadi yang mau kita pelajari ini jamak mudzakkar. Ya. Kemudian salim. Salim sudah kita pelajari semalam. Apa itu salim? Selamat bentuk mufradnya, enggak berubah mufradnya, barisnya enggak berubah, susunan hurufnya enggak berubah, hanya ditambah di ujungnya saja. Kalau jamak muannatsis salim yang semalam, yang ditambah apa? Alif dan ta. Mukminatun menjadi mukminatun, muslimatun menjadi muslimatun, hafizatun menjadi hafizatun, salihatun menjadi salihatun, dan seterusnya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim, dia hanya ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Contoh, muslimun, satu orang muslim. Nah, ini muslimun ya, bukan muslimatun. Kenapa? Karena dia mudzakkar. Jadi muslimun, satu orang. Nah, kalau kita mau buat dia jamak banyak, cukup tambah waw dan nun di ujungnya. Berarti menjadi muslimuna. Ini waw dan nun. Jadi kalau sudah ada tambahan waw dan nun, maka dia sudah berubah menjadi jamak mudzakkaris salim. Ya, kenapa dia disebut dengan salim? Mufradnya nggak berubah nih. Mim baris depan sama tetap. Sin baris mati tetap. Lam baris bawah tetap. Setelah lam ada mim tetap, nggak ada berubah. Itulah yang disebut dengan salim. Dia hanya ditambah waw dan nun. Jadi tambahan waw dan nun ini itu terjadi ketika rafa. Tapi nanti kalau ketika nasab dan jar, maka tambahannya bukan waw dan nun, tapi ya dan nun. Berarti kalau muslimun menjadi muslimina. Muslimina ditambah ya dan nun. Nah, ini juga adalah jamak mudzakkaris salim. Kesimpulan, jamak mudzakkaris salim adalah yang ditambah waw dan nun ketika rafa dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Itulah yang disebut dengan jamak mudzakkaris salim. Nah, jamak mudzakkaris salim ini apabila dia dirofakkan, maka tanda rofaknya adalah waw.
Oke, coba kasih contohnya di dalam Al-Quran. Semalam sudah Buya suruh kalian sebelum datang ke sini cari terlebih dahulu contoh-contohnya. Ya, ada yang dapat? Kalau jamak mudzakkar salim banyak dalam Al-Quran. Ya, apa? Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimuna. Bagus ya. Wa nahnu lahu muslimuna. Muslimuna. Ya, wa nahnu lahu muslimuna. Surah apa itu? Ayat? Enggak ditulis ayatnya. Wa nahnu lahu muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 30 berapa itu? 36 ya. Nah, 36 ya. Surah Al-Baqarah ayat 36. Atau surah-surah pendek. Kalau surah-surah pendek, qul ya ayyuhal kafiruna. Nah, kafiruna itu adalah jamak mudzakkar salim. Oke? Jelas? Ya. Lanjut. Yang kedua. Jadi kalau dalam Al-Quran banyak ya. Nah, tadi itu contohnya saja. Atau ada yang mau ngasih contoh yang lain? Ada yang ngasih contoh lain? Cari dulu. Dalam Al-Quran itu jamak mudzakkar salim termasuk yang paling banyak itu contohnya. Ya. Kemarin contohnya waktu ngasih contoh fi'il yang dimasuki qad. Nah, qad aflahal mu'minuna. Nah, apa lagi? Di surah Al-Baqarah aja di awal-awalnya banyak itu. Apa? Yang ujungnya waw dan nun. Iyalah, kalau jamaah ini jamak mudzakkar salim itu isim, enggak boleh fi'il. Jadi kalau misalnya yu'minuna ya, yu'minuna ini seolah-olah nampaknya waw dan nun kayaknya kayak jamak mudzakkar salim ini. Oh bukan. Jamak mudzakkar salim itu dia isim. Kalau yu'minuna ini adalah fi'il mudhari. Jadi ini enggak termasuk. Ini bukan contoh jamak mudzakkar salim. Jadi kalau dia jamak mudzakkar salim harus isim. Ya, harus isim. Apa lagi? Yang di awal-awal aja dulu, yang di awal-awal. Di halaman pertama surah Al-Baqarah. Oke, wa nahnu lahu mukhlisun. Surah Al-Baqarah ayat 139. Ini enggak di awal-awal ini. Tapi enggak apa-apa lah. Mukhlisuna ya. Surah Al-Baqarah ayat 139. Ini mukhlisuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Dirofakkan tanda rofaknya waw. Apalagi? Yang di awal-awal saja. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Ya, muflihun. Maka muflihun ini jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya adalah waw dan nun. Bukan waw dan nun, tanda rofaknya waw gitu ya. Tanda rofaknya waw dan lain-lain. Banyak lagi contoh-contoh di dalam Al-Quran. Apa tadi? Yang baca. Ala innahum humul mufsidun. Ya, ala innahum humul mufsiduna. Ya, mufsiduna itu adalah fi'il, itu adalah jamak mudzakkar salim. Ya, ala innahum humul mufsiduna. Walakin la yash'urun. Yash'urun jamak mudzakkar salim atau tidak?
Tidak. Kalau yash'urun enggak jamak mudzakkar salim. Yash'uruna itu adalah fi'il mudhari. Ya. Jadi jamak mudzakkar salim harus isim. Oke? Paham? Lanjut. Yang kedua, yang dirofakkan dengan waw itu adalah asmaul khamsah. Apa yang dimaksud dengan al-asmaul khamsah? Ya, dari namanya saja kita sudah tahu. Al-asma itu jamak dari kata isim. Ya, berarti isim-isim. Al-khamsah yang 5. Jadi, kenapa dia disebut dengan asmaul khamsah? Karena kata tersebut hanya 5 saja. Ya, yang 5 itu saja dia. Apa itu? Ada abu, akhu, amu, fu, dan zu. Ya, jadi yang asmaul khamsah itu yang abunya saja ya. K-nya ini bisa berubah-ubah. Bisa abuhu, abuha, abuna, abu ahadin. Ya, bisa berubah-ubah. Abu Hurairata, nah, itu boleh berubah-ubah. Yang mudhafun ilainya ini boleh berubah-ubah. Yang asmaul khamsahnya itu hanya abunya saja. Ya. Jadi bisa nanti abuha, abuhum, abuna, ya, abu ahadin, abu abdillah, abu hafsin, dan seterusnya. Ya. Jadi yang asmaul khamsahnya itu hanya abunya saja. Akhu itu juga sama. K-nya ini bisa berubah-ubah. Bisa akhukum, akhuna, akhuha, akhuhum, akhu Muhammadin, dan seterusnya. Sama sampai ke bawah, sampai kepada zu. Zu ini malimnya ini boleh berubah-ubah. Bisa zu ilmin, zu sa'atin, zul fadli, zul arshi, ya, dan seterusnya. Jadi yang asmaul khamsahnya yang zu saja. Oke. Kita ambil contohnya dari yang 5 ini. Yang ada di dalam Al-Quran hanya 3. Ini abu, akhu, sama zu. Hamu ini tidak kita jumpai di dalam Al-Quran. Fu juga tidak kita jumpai dalam Al-Quran. Tapi bisa kita buat contohnya dalam bahasa Arab. Oke. Sudah, kita ambil contohnya saja dari asmaul khamsah yang 3 ini. Gue rasa cukup untuk kita bisa paham tanda rafa'nya. Oke, abuka, abu. Cari dalam Al-Quran yang ada kata abunya. Wa ma dakhalu min haitsu amrahum abu. Wa ma dakhaluhu min haitsu amarahum. Iya, min haitsu amarahum. Min haitsu amarahum. Enggak muat. Min haitsu yang enggak usah ditulis. Amarahum abuhum. Bagus. Surah apa ini? Surah Yusuf ayat 68. Ya, min haitsu amarahum abuhum. Jadi abuhum ini abu dirofakkan. Kenapa dia dirofakkan? Karena di sini menjadi fa'il dari amara. Ya, fa'il dari amara. Nah, apa tanda rofaknya? Waw. Kenapa dia dirofakkan dengan waw? Karena dia asmaul khamsah. Oke? Paham? Lanjut, kasih contoh yang lain. Mau abu juga pun boleh. Ini tengok ini mudhafun ilaihnya berubah. Kalau di sini kan ka, di sini hum, boleh enggak apa-apa. Ya, boleh. Lanjut, apa lagi? Contohnya. Makana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki
Makana abuki, makana abuki. Nah, ya. Makana abukim ra'a sau'in, ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah abuki. Nih, abuki. Ini dia dirofakkan. Kenapa dia dirofakkan? Karena dia menjadi isim dari kana. Ismu kana, ismuha. Apa tanda rofaknya? Waw. Kenapa dia dirofakkan dengan waw? Karena dia asmaul khamsah. Ya, tengok mudhof ilaihnya berubah. Ini ki. Ya. Kalau yang dikitabkan ka, boleh, itu hanya sekedar contoh. Hanya sekedar contoh. Jadi abu ki boleh, ya. Jadi boleh jadi abuhum, abuha, abu Muhammadin, abu Ahadin dan lain sebagainya, ya. Ini contohnya, ini cerita apa nih? Maryam. Ada di surah Maryam ini. Tidaklah ayahmu itu orang yang buruk. Nah, itu ceritanya ketika Maryam dia hamil tanpa menikah, ya, belum punya suami, dia sudah hamil. Lalu orang-orang mengejek dia, ya. Salah satu ejekannya adalah makana abuki ra'asau. Ayahmu orang baik-baiknya, kenapa kau kayak gini gitu, ya? Ayahmu bukan orang jahat, imra'asau, sau itu jahat, bukan orang jahat. Kenapa kau kayak gini? Buat malu aja. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi banyak dalam Al-Quran lafaz asmaul khamsah. Kita ambil lagi contoh yang lain. Akhu. Ya, ada yang dapat akhu? Ada yang cari kata akhu dalam Al-Quran? Iya. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu. Ya. La yuqalu la Yusufu wa akhuhu. La Yusufu wa akhuhu. Nih, akhuhu ini asmaul khamsah. Dirofakkan, tanda rofaknya adalah waw. Mudhofun ilaihnya boleh berubah. Di sini kita buat tadi dalam kitab akhuka, tapi di sini akhuhu boleh, ya. Nah, ini surah apa? Surah Yusuf ayat 8, ya, di awal-awal. Surah Yusuf ayat 8, ya. Jadi akhuhu. Apalagi contohnya? Idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Idhab anta wa akhuka. Pergilah kamu bersama saudaramu, wa akhuka. Idhab anta wa akhuka, dan saudaramu, bi ayati, dengan ayat-ayatku. Ini Allah memerintahkan kepada siapa ya? Kepada Nabi Musa. Hei Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, sampaikan dakwah itu kepadanya. Siapa yang pergi? Anta wa akhuka, kamu dan saudaramu. Siapa saudaranya? Nabi Harun, ya. Jadi akhu di sini marfu', dirofakkan. Tanda rofaknya adalah waw, ya, adalah waw. Kenapa dia dirofakkan dengan waw? Karena dia adalah asmaul khamsah. Itu ada pada surah Thaha, ya. Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Surah Thaha ayat 40-an, ya. Ayat 40-an. Lanjut. Kalau hamu sama fu tidak ada, ya, dalam Al-Qur'an. Ini dzu malin. Artinya dzu itu yang memiliki, yang mempunyai. Jadi kalau dzu malin yang mempunyai harta, yang memiliki harta. Oke, contoh yang lain dalam Al-Qur'an. Apa? Nah, dalam Al-Qur'an banyak itu dalam Al-Qur'an. Tinggal ditukarnya ininya aja ditukar, ini malinnya ini ditukar. Contoh surah Al-Buruj
Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Ayat berapa itu? Dzul 'arsy. Ya, Dzul 'arsy. Maka dzul di sini ini dirofakkan. Tanda rofaknya apa? Waw. Kenapa dia dirofakkan dengan waw? Karena dia adalah asmaul khamsah. Ya. Ada dapat lagi yang lain? Hah? Iya, du fadlin azim. Ya. Itu juga sama. Liyunfiq zu sa'atin. Ya, zu sa'atin. Ya, zu sa'atin itu juga adalah asmaul khamsah. Di awal surah Ali Imran ada juga itu. Azizun dzuntiqamin. Ya, dzuntiqamin. Dzu intiqam. Nah, itu juga adalah asmaul khamsah. Jadi kesimpulannya, semua asmaul khamsah kalau dia dirofakkan, maka tanda rofaknya adalah waw. Oke, inilah dia. Oke, sudah. Jangan berlama-lama. Ada pertanyaan di tanda rofak waw? Yang perlu diperhatikan ini aja sebenarnya, jamak mudzakkar salim ya, jangan sampai tertukar kepada fi'il mudhari ya. Ingat, jamak mudzakkar salim itu adalah isim. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu maka adalah ia alif itu alamatan lirraf'i, menjadi tanda, sebagai tanda lirraf'i, untuk rafa', fi tasniyatil asma'i, pada tasniyah isim atau pada isim yang tasniyah, khassatan, khusus pada isim ya, tasniyahnya yang khusus pada isim. Karena fi'il ada nggak tasniyahnya? Ada juga ya. Ya jelisani itu tasniyah tapi fi'il ya. Jadi yang menjadi tanda rofa'nya alif itu adalah tasniyah khusus untuk isim ya. Apa yang dimaksud dengan tasniyah? Ini kita hapus dulu ya. Kita ambil satu aja, kita sisakan satu aja contoh. Masuk tanda yang ketiga, alif. Oke? Yang dirofakkan dengan alif hanya satu saja, yaitu tasniyah. Tasniyah ini terkadang disebut juga dengan mutanna ya. Sama, boleh kita sebut tasniyah, boleh kita sebut dengan mutanna. Apa yang dimaksud dengan tasniyah? Tasniyah itu yang menunjukkan dua, antara mufrad dengan jamak. Kalau mufrad apa? Satu. Kalau jamak banyak, tiga. Satu, tiga, dan seterusnya. Mufrad satu, jamak tiga, dan seterusnya. Nah, kalau tasniyah di antaranya, yaitu apa? Dua. Jadi tasniyah itu yang menunjukkan dua. Tapi ingat, tasniyah yang di sini itu adalah tasniyah yang isim. Ya, khusus untuk isim, bukan fi'il. Karena ada juga tasniyah itu dari fi'il. Oke. Bagaimana kita bisa tahu kalau dia itu adalah tasniyah? Kalau tadi jamak mudzakkar salim tambah waw dan nun, maka kalau tasniyah itu ditambah alif dan nun. Ya. Jadi contohnya
Muallimun. Muallimun. Seorang guru laki-laki. Nah, kalau kita mau buat 2 orang guru laki-laki, maka cukup kita tambah di ujungnya alif dan nun. Berarti muallimun menjadi muallimani, ya. Muallimani. Ini tambah alif dan nun, ya. Tambah alif dan nun. 2 orang guru. Itu muzakkar. Kalau muannas kayak mana, Bu ya? Sama juga. Contoh, apa bahasa Arab guru perempuan? Muallimatun. Ada tamar butohnya, ya. Muallimatun. 2 orang, seorang guru perempuan. Bagaimana kalau guru perempuannya itu 2 orang? Bagaimana? Tambah alif dan nun, berarti menjadi apa? Muallimatani. Bagus, ya. Muallimatani. Nah. Ya, jadi kalau tasniyah mau dia muzakkar, mau dia muannas, tetap tambah alif dan nun dan tidak membuang apapun. Ini tamar butohnya tetap. Itulah yang membedakan dia antara muzakkar dengan muannas. Berbeda dengan jamak. Kalau jamak, mau kita satu kata, mau kita jamakkan, kita harus tengok kata tersebut terlebih dahulu. Kalau dia muzakkar, maka cara menjamakkannya bagaimana? Buat jamak mudzakkar salim. Kalau dia bendanya itu muannas, maka bagaimana cara kita menjamakkannya? Buat jamak muannatsis salim. Ya, tapi kalau tasniyah tidak, mau dia muzakkar, mau dia muannas, tasniyahnya satu, cukup tambah alif dan nun di ujungnya, begitu saja. Ya, jadi contoh, seorang pelajar laki-laki, apa bahasa Arabnya? Talibun. Jadi kalau pelajarnya itu ada 2 orang, talibani, ya, talibani. Seorang pelajar perempuan, apa bahasa Arabnya? Talibatun, pakai tamar butoh. Nah, kalau pelajar perempuannya 2 orang, talibatani. Nah, begitu ya, paham? Nah, ini ketika rafa. Kalau ketika nasab atau jar, maka dia sama kayak jamak mudzakkar salim, tambah ya dan nun. Berarti muallimani menjadi muallimaini. Muallimaini. Ya. Kalau mudzakkar salim tadi muallimina. Ya. Tetap tambah ya dan nun, cuman bedanya kalau tasniyah sebelum huruf ya baris fathah, setelah huruf ya baris kasrah. Muallimaini. Jadi kalau muallimatani ketika nasab dan jarnya menjadi muallimataini. Aini. Sebelum huruf ya fathah, setelah huruf ya kasrah. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum huruf ya kasrah, muslimina, ya. Sebelum huruf ya baris kasrah. Itu yang membedakan antara jamak mudzakkar salim dengan tasniyah dalam keadaan nasab dan jar, ya. Oke. Ambil contohnya. Kita ambil contohnya dalam Al-Qur'an. Contoh tasniyah isim, ya, isim ketika rafa. Apa contohnya? Ada yang dapat? Apa ya? Surah An-Nisa. Ayat apa? Ayat tentang ahli waris. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, ya, mimma tarakal
walidani wal aqrabun. Apa? Surah An-Nisa. Awal-awal itu, awal-awal. Di atas. Ya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani, bukan wildan. Wildan lain artinya. Walidani wal aqrabuna. Ya, walidani ini adalah tasniyah. Dari mana kita tahu ini? Alif dan nun. Apa arti walidani? Kalau walidun ayah. Kalau walidani dua orang. Dua orang ayah. Masa dua orang ayahnya? Maksudnya adalah ayah dan ibu. Kedua orang tua. Walidani. Nah, walidani ini adalah fa'il. Fa'il hukumnya marfu'. Fa'il dari taroka. Taroka fi'il. Ya. Fa'il hukumnya marfu'. Apa tanda rafa'nya? Ini alif. Kenapa dia dirafa'kan dengan alif? Karena dia adalah tasniyah. Dari mana kita tahu tasniyah? Ada alif dan nun di ujungnya. Ya. Kalau aqrabun, apa ini aqrabun? Jamak mudzakkar salim. Dari mana kita tahu? Ada waw dan nun. Ya, ada waw dan nun. Oke, bisa? Ya, jangan wildan ya. Kalau wildan itu nih. Kalau walidun apa artinya? Walidun. Kok anak-anak? Walidun ayah. Walidatun ibu. Ya. Walidani ayah dan ibu, kedua orang tua. Ya. Kalau dalam doa kita walidayya sama itu, cuman itu dalam keadaan apa posisinya? Kalau walidani marfu', kalau walidayya Allahumma ghfirli wali walidayya, dalam keadaan apa dia tuh? Majrur, dijarkan. Ya, karena masuk huruf jarli. Kan? Wa dan li walidayya. Wa dan li untuk atau kepada walidayya, kedua orang tuaku. Nah, sama, cuman ini dia diidhofahkan kepada ya mutakallim namanya. Ya yang bermakna aku. Jadi makanya ini kedua orang tuaku, ya. Asalnya ini walidani. Kemarin ada kita buat walidatun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kalau walidatun apa artinya? Ibu-ibu. Ya. Emak-emak jamaknya. Nah, itu. Jadi jangan terbalik-balik. Nah, kalau waladun ini baru anak. Walad anak. Wa waladun salihun, dan anak yang soleh yad'u lahu, mendoakan orang tuanya. Nah, waladun anak. Kalau anaknya dua waladani. Jangan salah. Bukan walidani, bukan. Wanya pendek. Waladani. Kan waladun. Tambah alif dan nun menjadi waladani. Kalau ketika nasab atau jar kok berubah? Waladaini, ya. Waladaini, ya, waladaini. Nah, jamak dari kata waladun itu adalah wildan. Ya, wildanum mukhalladun. Ya. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin
Itu wildan, itu anak-anak. Nah, itu jamak. Jamak apa ini berarti? Wildan. Jamak kan? Taksir. Berubah dia dari mana? Ini wawunya baris atas, berubah jadi baris bawah. Lamnya baris atas, walad. Nah, ini lamnya jadi baris sukun. Berubah dia. Wildan, ya. Nah, itu makanya jamak taksir. Jadi jangan terbalik-balik. Oke? Paham tuh? Oke. Ada pertanyaan? Hal min soal? Enggak. Lanjut. Apa lagi? Dia dapat yang contoh. Apa tuh? Wa amal jidar fakana lil gulamaini. Surah Al-Kahfi. Ya. Gulamaini betul itu adalah tasniyah, tapi tasniyahnya bukan ketika rafa. Tasniyahnya itu ketika jar. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ghulamaini itu dijarkan. Apa tanda kenapa dia dijarkan? Karena masuk huruf jar, lam, li ghulamaini. Ya. Jadi itu tasniyah ketika jar. Kita masih masuk kepada tasniyah ketika rafa. Ya, sudah bagus, tapi tempatnya belum. Ya. Oke, ada lagi apa? Nah, cari-carilah nanti dalam Al-Quran ya. Nah, jadi kita belajar nahwu ini, belajar bahasa Arab ini, salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa memahami Al-Quran. Oke, lanjut. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabati. Wa amman nunu, dan adapun nun itu fatakunu alamatan, fatakunu maka adalah ia nun alamatan lirraf'i sebagai tanda bagi rafa fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari' idza ittasala bihi apabila bersambung dengannya, dengan fi'il mudhari' itu. Apa yang bersambung dengan fi'il mudhari'? Dhamiru tathniyatin. Dhamir tathniyah. Dhamir tathniyah ini bahasa lainnya adalah alif tathniyah. Ya, boleh juga kita sebut dia dengan sebutan alif tathniyah. Jadi dari nama tathniyah saja kita sudah tahu berarti apa itu? Yang menunjukkan dua. Ya, alif tasniyah yang menunjukkan dua. Jadi fi'il mudhari'nya bersambung dengan alif tasniyah. Atau dhamiru jam'in, atau fi'il mudhari'nya itu bersambung dengan dhamir jama'. Dhamiru jam'in, dhamir jama'. Bahasa lain daripada dhamir jama' adalah waw jamaah. Ya, waw jamaah. Dhamirul muannatsatil mukhatabati, atau fi'il mudhari'nya bersambung dengan dhamir muannatsatil mukhatabah. Apa itu dhamir muannatsatil mukhatabah? Ya muannatsatil mukhatabah. Ya, yang menunjukkan satu perempuan, muannatsah. Satu orang perempuan. Mukhatabah lawan bicara. Ya, nanti kita kasih contoh-contoh. Ya, yang terakhir. Jadi yang terakhir ini, kalau yang pertama dhammah itu bercampur, ada isim, ada fi'il. Ya, apa kemarin yang dirafa'kan dengan dhammah? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Yang tiga ini isim. Baru yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dan akhirnya sesuatu. Itu bercampur, ada fi'ilnya, ada isimnya. Isimnya 3, fi'ilnya 1. Kalau pada waw dan alif, ini semuanya isim. Jamak mudzakkar salim isim. Asmaul khamsah isim. Tasniyah atau mutsanna isim. Nah, sekarang masuk kepada tanda rafa yang terakhir, nun.
Nah, yang dirofakkan dengan nun ini hanya fi'il saja. Ya, hanya fi'il saja. Enggak ada isim, hanya fi'il saja. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Apabila bersambung dengan akhirnya satu, dhamir tasniyah, atau tadi disebut bahasa lainnya apa? Alif tasniyah. Ya. Jadi kalau dia dhamir tasniyah atau alif tasniyah, maka yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang, ya, dua orang. Nanti kita buat contohnya supaya lebih jelas. Yang kedua apa? Dhamir fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir jam'in, dhamir jama', atau bahasa lainnya bisa kita sebut dengan waw jamaah. Apa itu waw jamaah? Waw yang menunjukkan pelaku perbuatan itu adalah banyak orang, jamaah. Ya, banyak orang. Berarti kalau banyak itu lebih dari 2, 3 dan seterusnya, itu sudah disebut dengan jamaah. Yang terakhir, fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir al-mu'annatsah, mu'annatsah al-mukhatabah. Tak muat lagi. Ya, kalian yang urus lanjutannya, atau yang disebut dengan ya mu'annatsatil mukhatabah. Ya. Ya. Ya mu'annatsatil mukhatabah. Oke. Kita buat contohnya. Ini kita hapus yang di atas ya. Kita hapus yang di atas untuk kita buat contoh-contohnya. Oke. Jadi fi'il mudhari itu nanti kalau disorof kita pelajari dia ada 14 tasrifnya. Ya, ada 14. Contoh ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, tajelisu, tajelisani, ya jelisna, tajelisu, tajelisani, tajelisuna, tajelisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Nanti kalau tentang sorof kita bahas di pelajaran sorof insyaallah di lain waktu. Jadi ini kita enggak ambil yang 4-4-nya. Kita ambil yang 14-nya. Kita hanya ambil yang bersambung dengan dhamir tasniyah, bersambung dengan dhamir jama', bersambung dengan dhamir muannatsatil mukhatabah. Ini bahasa lainnya, bahasa lain dari yang panjang ini disebut dengan al-af'alul khamsah. Ya, ini bahasa singkatnya. Fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah, fi'il mudhari yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah, itu panjang sekali namanya. Bisa kita singkat dengan al-af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Oke, berarti jumlah fi'ilnya ada 5. Dari yang 14 tasrif fi'il mudhari itu yang kita ambil cuma 5 saja. Apa itu? Pertama, bersambung dengan alif tasniyah. Ini Buya ambil contoh fi'il mudhari asal. Asalnya yaf'alu. Yaf'alu. Ya. Jadi kalau dia bersambung dengan alif tasniyah, maka bisa dia menjadi yaf'alani, yaf'alani, atau taf'alani, ya, taf'alani.
yaf'alani. Nah, inilah dia yang disebut dengan alif tasniyah. Nih. Jadi kalau sudah ada alif tasniyah, berarti yang menunjukkan pelaku dari perbuatan ini dua orang. Yaf'alani, dua orang yang melakukan. Ya, dua orang yang melakukan. Oke. Kedua, kalau kita buat dia bersambung dengan waw jamaah, maka dia menjadi yaf'alu menjadi yaf'aluna. Yaf'aluna atau bisa juga taf'aluna. Taf'aluna. Maka yaf'aluna ini adalah fi'il mudhari yang dirofakkan, tanda rofaknya adalah waw. Bukan. Ini dia fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah semuanya ini ya. Ini tadi bersambung dengan alif tasniyah. Ini bersambung dengan waw jamaah. Nanti tanda rofaknya nanti. Oke. Baru yang terakhir fi'il mudhari yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah. Maka yaf'alu berubah menjadi taf'alina. Taf'alina. Mana ya muannatsatil mukhatabah itu? Ini dia. Ya. Tuh yang menjadi fi'il mudhari yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah. Jadi kalau begini taf'alina, maka yang melakukan perbuatan itu satu orang perempuan. Kamu, tapi kamunya perempuan. Kamu yang melakukan, maksudnya adalah perempuan. Ya. Jadi apabila inilah yang disebut tadi dengan af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 dia. Lalu kita bertanya, Buya, kenapa ini berbeda? Ini ada ya, ini ada ta. Oke, kalau dia ya, ini menunjukkan dua orang ghaib, ya, tidak hadir di tempat itu yang diceritakan atau orang yang ketiga. Yaf'alani berarti kita artikan mereka berdua. Yaf'alani, mereka berdua. Kalau taf'alani itu apa? Kalian berdua. Kalian berdua. Bisa juga taf'alani ini, bisa juga taf'alani ini mereka berdua perempuan. Nah, dua maknanya ini. Bisa kalian berdua laki-laki, bisa mereka berdua perempuan. Ada dua maknanya di sini. Yaf'aluna, kalau dia huruf mudhara'ahnya ya, maka artinya mereka. Ya, kalau huruf mudhara'ahnya ya biasanya menunjukkan ghaib. Ghaib tadi apa? Orang yang diceritakan, orang yang ketiga yang tidak hadir. Yaf'aluna, mereka yang melakukan. Taf'aluna, kalian, kamu ramai orang, banyak orang. Taf'aluna, kamu yang melakukan. Kalau taf'alina ini hanya ta saja, nggak ada iya. Ya, hanya ta saja. Taf'alina, kamu seorang perempuan yang melakukan. Nah, kalau kita jumpai dalam bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dalam kitab-kitab dan sebagainya, fi'il yang sejenis ini, kalau dia dirofakkan, maka tanda rofaknya adalah nun. Ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya, bisa dikiaskan kepada fi'il yang lain. Contoh yaktubu berarti menjadi yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Yasma'u, yasma'ani, tasma'ani, terus yasma'una, tasma'una, tasma'ina. yajlisu, yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. yahfazu, Yahfazani, tahfazani, yahfazuna, tahfazuna, tahfazina. kiaskanlah kepada fi'il-fi'il yang lain. Oke? Kita ambil contoh dalam Al-Quran.
Ya, silakan. Ada yang apa? Kalau kita mulai dari yaf'alani, ada dapat dalam Al-Quran? Ada? Tengok surah Al-Qasas. Awal-awal surah Al-Qasas, kisah Nabi Musa yang keluar dari istana, ya. Apa itu ayatnya? Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin. Nah, itu. Ayat berapa itu? Awal-awal itu. 20-an ke atas surah Al-Qasas. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Ada nampak? Surah Al-Qasas ayat berapa itu? 20 berapa? 25. Coba tengok surah Al-Qasas. Nah, ada? Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha, maka dia mendapati, dia Nabi Musa, fiha padanya, pada Madinah itu, pada kota itu, rajulaini, dua orang laki-laki, yaqtatilani. Apa yaqtatilani? Berantem, berkelahi, bergaduh. Jadi ketika Nabi Musa masuk ke kota, dia melihat ada dua orang yaqtatilan. Ya, yaqtatilan. Mereka berdua sedang bergaduh, ya, berkelahi. Ada? Dapat? Surah Al-Qasas ayat 15. Oh, berarti salah baca ya. Ayat 15, ya. Surah Al-Qasas ayat 15. Sudah? Jadi yang yaqtatilani ini adalah fi'il mudhari. Dirafa'kan, tanda rafa'nya di sini apa? Nun. Kenapa dia dirafa'kan dengan nun? Karena dia af'alul khamsah. Af'alul khamsah yang jenis bagaimana? Fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Ini dhamir tasniyahnya. Ya, itu dhamir tasniyahnya. Oke, itu sebagai perwakilan, ya, perwakilan dari yang bersambung dengan alif tasniyah. Kalau yang bersambung ini dengan perempuan, apa kira-kira? Ya, taf'alani. Apa kira-kira? Sambung ayatnya lah, sambung ayat itu surah Al-Qasas. Walamma, tapi sudah bertukar ceritanya. Dia sudah keluar dari Madinah itu, sudah sampai ke Madian. Walamma warada ma'a Madyan. Sambungan ayat, kalau tadi ayat 15 berarti kira-kira ayat 20 itu, beberapa ayat setelah itu. Ada? Ayat berapa itu? Ayat 23. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Jadi ketika dia sampai kepada sumber air di negeri Madian, dia ini lari meninggalkan kota tempat kekuasaan Fir'aun. Nabi Musa lari jauh sampai ke negeri Madian. Istirahatlah Nabi Musa di negeri Madian itu. Lalu dia jumpai ada sumber air, ada sumur lah kita sebutkan situ. Banyak orang mengantri. Ya, wa wajada ummatan minan nasi yasqun. Mereka ngantri mau memberi minum kepada hewan peliharaan ternak mereka. Baru sambung ayatnya. Wa wajada min dunihi mumra'ataini tadudan. Ya, sambungannya.
wa wajada min dunihimum ra'ataini. Ini yang kita mau ambil. Taduda. Aduh, kecil pula tulisannya. Gak apa-apa lah ya. Taduda. Dan dia mendapati selain dari manusia yang ramai tadi itu, yang ngantri ngasih minum hewan ternaknya itu, ada imra'ataini. Ada dua perempuan, dua gadis. Yang dua gadis itu tadudan. Mereka berdua tadudan. Apa tadudan? Apa? Iya, menahan ternaknya biar jangan, kan namanya hewan nampak air dia pengen cepat mau minum aja. Jadi mereka berdua di belakang menahan hewannya ini biar gak minum dulu, biar yang lain dulu minum baru nanti mereka ikut giliran. Nah, itu tadudan. Ya, jadi tadudan ini adalah fi'il mudhari. Dirofakkan, tanda rofaknya adalah nun. Kenapa dirofakkan dengan nun? Karena dia adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah. Ini dia, domir tasniyah. Mereka berduanya siapa? Imra'ataini. Ini pun mereka berdua berkelahi. Siapa mereka berduanya? Rajulaini, dua laki-laki. Kalau tadi dua perempuan. Oke. Apa lagi? Kalau yaf'aluna banyak gitu. Ayo, harus dapat kalian. Fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah itu banyak dalam Al-Qur'an. Sampai enggak dapat bahaya ya. Alladzina yaquluna rabbana. Oke, alladzina yaquluna rabbana ighfir lana. Boleh. Atau rabbana atina. Alladzina yaquluna rabbana. Oke, ini yaquluna adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah. Mereka banyak. Ini fi'il mudhari yang dirofakkan, tanda rofaknya adalah nun. Ya, kenapa dia dirofakkan dengan nun? Karena af'alul khamsah. Af'alul khamsah yang bagaimana? Fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir jama' atau bersambung dengan waw jama'. Oke, kasih contoh yang pakai ta. Kalian. Tadi kan yaquluna. Nah, ini cari yang pakai ta. Gak usah jauh-jauh, di awal-awal aja. Tadi misalnya di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu yu'minuna fi'il mudhari, itu asmaul khamsah yang bersambung dengan waw jamaah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Nah, itu sudah fi'il mudhari juga itu afal khamsah. Enggak usah jauh-jauh. La'allakum tahtadun. Ya, la'allakum. Surah apa itu? An-Nahl. Jauh-jauh kali ya. Apa ada ayat-ayat puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Yang mudah-mudah aja, yang mudah-mudah kita ingat. Ya, la'allakum tattaqun. Tattaqun ini dirofakkan. Tanda rofaknya adalah nun. Kenapa dirofakkan dengan nun? Karena af'alul khamsah. Af'alul khamsah yang bagaimana? Fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah. Oke, terakhir fi'il mudhari yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah. Ini agak susah. Apa kira-kira? Surah Hud. Kira-kira 4 atau 5 halaman, 70-an ke atas. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu. Ya, itu kisah Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim punya istri, istrinya itu mandul, nggak bisa punya anak. Padahal mereka sudah tua. Lalu datang malaikat, dia bilang, salam, salam, ya, bahagialah kalian, sejahteralah kalian, karena kalian akan punya anak. Ya. Lalu istri Nabi Ibrahim nggak percaya. Gak mungkin lah, saya udah tua, suami saya sudah tua, saya mandul, bagaimana saya punya anak? Dijawab sama malaikat. Qalu, mereka berkata, mereka di situ adalah malaikat. Apa kata malaikat kepada istri Nabi Ibrahim? Ata'jabina min amrillah? Ata'jabina? Di mana ditulis tadi? Dah penuh. Kita hapus saja lah ya, ini bawah ini ya. Qalu, mereka berkata, mereka malaikat ya. Apa kata malaikat kepada istri Nabi Ibrahim? Ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya. Jadi ata'jabina hanya di situ istifham. Apakah? Ta'jabina, kamu heran, kamu kaget, kamu enggak percaya. Ata'jabina min amrillah, apakah kamu heran dengan ketentuan Allah, apa yang sudah Allah tentukan? Heran kamu, enggak percaya ya. Itu pertanyaan ungkapan malaikat kepada istri Nabi Ibrahim. Bahwasanya kalau Allah sudah menghendaki yang mustahil menurut akal kita, itu enggak mustahil menurut Allah. Nah, jadi ata'jabina ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah. Itu artinya kamu seorang perempuan. Siapa, kemana balik kamu perempuannya itu? Kepada istri Nabi Ibrahim. Jadi apakah kamu heran? Apakah kamu heran min amrillah, dari keputusan Allah, enggak percaya? Itu ata'jabina. Jadi ata'jabina ini adalah fi'il mudhari, dirafa'kan. Tanda rafa'nya adalah nun. Kenapa dirafa'kan dengan nun? Karena dia adalah af'alul khamsah. Af'al khamsah yang bagaimana? Fi'il mudhari yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah. Oke, ada pertanyaan? Habis, nah ini nggak banyak ini kita ini menyelesaikan rofa saja. Insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan tentang nasab ya. Nah, kalau bisa udah kalian cepat, apalah biar cepat nulisnya. Ini lama mikir-mikirinnya. Ya. Jadi kalau bisa udah ditulis ya surah apa, ayat keberapa, biar lebih cepat ya. Kan sudah tahu ya kan, kalau nasab tandanya ini. Oh, apalah contohnya kira-kira ya, gitu. Udah dicari-cari ya. Supaya nanti kita lebih maksimal, lebih cepat. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Insyaallah kita sambung besok pagi jam 10 ya. Besok pagi kita balik ke jam 10. Atau mau pergi ke pekan besok? Iya. Nah, kalau pergi ke pekan berarti jam 8 besok. Ya. Jam 8, jam 9 selesai. Gitu ya. Oke. Jam 8 besok ya. Besok jam 8 khusus hari Sabtu. Jam 8. Oh, para wanita. Mau pergi ke pekan katanya gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Besok kita mulai jam 8 ya, khusus hari Sabtu. Itu saja insyaallah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.